Salam sejahtera untuk kita semua. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul analisis kapasitas terminal PT Kemas Pelabuhan Kijing Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Tapi sebelumnya, perkenalkan, nama saya Jan Kristo Bobode, NIM 19014025, Universitas Katolik di La Salle Manado, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Sipil. Pembahasan yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metodologi penelitian. Kita masuk dalam bab 1 pendahuluan dengan latar belakang dalam perannya sebagai gerbang perekonomian di Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan ekspor dan impor di Pelabuhan Kijing Pontianak harus didukung dengan prasarana yang memadai berupa terminal PT Kemas serta pemanfaatan lapangan penumpukan yang optimal. Hal tersebut diharapkan dapat menunjang kelancaran arus barang ekspor maupun impor di Pelabuhan Kijing Pontianak. Perkembangan aktivitas ekspor dan impor dengan menggunakan PT Kemas semakin meningkat dan volumenya semakin bertambah dari tahun ke tahun. Dengan terus meningkatnya volume PT Kemas tersebut, harus ada evaluasi kapasitas terminal PT Kemas Pelabuhan Kijing Pontianak agar tidak terjadi kepadatan akibat arus kapal dan arus PT Kemas yang tinggi dan dapat berdampak dari umurnya perekonomian pada Provinsi Kalimantan Barat. Untuk itulah diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa dapat memberikan gambaran mengenai kapasitas dari terminal PT Kemas berdasarkan pergerakan arus barang dan arus PT Kemas, sistem penanganan barang, serta tingkat pemanfaatan lapangan penumpukan di terminal PT Kemas Pelabuhan Pontianak. Selain itu, diharapkan juga dapat memberikan gambaran apakah kapasitas terminal PT Kemas akan mampu menampung jumlah pergerakan barang di tahun-tahun ke depan. Berikut yaitu rumusan masalah. Terdapat 3 poin. Yang pertama, bagaimana penanganan kapasitas terminal PT Kemas Pelabuhan Kijing Pontianak. Yang kedua, bagaimana tingkat pemanfaatan lokasi dalam penumpukan PT Kemas Pelabuhan Kijing Pontianak. Yang ketiga, bagaimana sistem penanganan yang digunakan untuk mengatur penumpukan PT Kemas Pelabuhan Kijing Pontianak. Tujuan penelitian pertama, menganalisis kapasitas terminal PT Kemas Pelabuhan Kijing Pontianak, menganalisis tingkat pemanfaatan lokasi penumpukan PT Kemas. Yang ketiga, untuk mengetahui sistem penanganan yang digunakan untuk mengatur penumpukan PT Kemas Pelabuhan Kijing Pontianak. Manfaat penelitian yang pertama, sebagai acuan dalam perencanaan terminal PT Kemas. Yang kedua, menambah pengetahuan bagi pembaca tentang tingkat pemanfaatan lokasi penumpukan PT Kemas. Yang ketiga, menambah pengetahuan dalam sistem penanganan yang digunakan untuk mengatur penumpukan PT Kemas. Batasan penelitian. Yang pertama, penelitian dilakukan pada Pelabuhan Kijing Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Yang kedua, analisis kapasitas terminal PT Kemas pada Pelabuhan Kijing Pontianak. Yang ketiga, mengamati tingkat pemanfaatan lokasi terminal PT Kemas. Yang keempat, data yang digunakan merupakan data 1 bulan terakhir. Yang kelima, pengambilan data dilakukan pada terminal PT Kemas Pelabuhan Kijing Pontianak. Dan terakhir, keenam, mengamati sistem penanganan untuk mengatur penumpukan PT Kemas. Masuk dalam bab 2, landasan teori. Dengan definisi pelabuhan, yaitu tempat yang terdiri atas daratan atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. Terminal PT Kemas. Terminal PT Kemas merupakan pertemuan antara angkutan laut dan angkutan darat yang menganut sistem unitisasi, dan PT Kemas sebagai wadah atau gudang. Alat angkut yang dilayani oleh terminal pelabuhan PT Kemas. Fungsi inti dari terminal PT Kemas antara lain yaitu yang pertama, tempat pemuatan dan pembongkaran PT Kemas dari kapal sampai truk atau sebaliknya. Dan berikut pengepakan dan pembongkaran PT Kemas. Poin yang berikut yaitu pengawasan dan penjagaan PT Kemas beserta muatannya. Berikut penerimaan armada kapal dan pelayanan kargo handling PT Kemas dan lapangan penumpukannya.
Berikut ini adalah proses rantai perjalanan perpindahan peti kemas, yaitu dari kapal ke dermaga, dari dermaga ke truk atau lapangan penumpukan. Adapun alat untuk proses penanganan penumpukan peti kemas, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan menurut GCA 2000. Yang pertama itu trailer storage system, yang kedua forklift system, yang ketiga straddle carrier system, yang keempat gantry crane system, dan yang terakhir itu mixed system. Berikut itu analisa kapasitas terminal peti kemas. Berth occupancy ratio, yaitu tingkat pemakaian dermaga dengan perbandingan antara waktu penggunaan dermaga dengan waktu yang tersedia dalam periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam presentasi. Yang berikut yaitu berth throughput, adalah jumlah peti kemas yang ditangani pada satu dermaga dalam periode per tahun. Dan poin yang terakhir yaitu panjang dermaga. Panjang dermaga dihitung untuk mengetahui kebutuhan panjang dermaga berdasarkan arus kunjungan kapal dan arus peti kemas. Analisa penanganan lapangan penumpukan peti kemas. Container yard. Pertama, analisis lapangan penumpukan peti kemas. Penumpukan peti kemas container yard dihitung untuk mengetahui kebutuhan luas lapangan untuk tiap peti kemas. Yang kedua, kinerja peralatan penanganan peti kemas. Kinerja peralatan penanganan adalah kemampuan alat untuk menangani kegiatan bongkar muat dan penyusunan peti kemas di lapangan penumpukan. Yang terakhir, metode regresi linear. Metode regresi linear digunakan untuk meramalkan prediksi peningkatan arus kapal dan arus peti kemas pada tahun-tahun ke depan. Metode ini membandingkan sebab akibat dari meningkatnya arus kapal dan arus peti kemas yang terjadi. Yang berikut bab 3, metode penelitian. Dalam penelitian ini, metodologi penelitian disusun dalam skema diagram alir penelitian, yaitu dari perumusan masalah, studi literatur, identifikasi masalah, pengumpulan data, yaitu ada dua bagian, data primer dan data sekunder, lalu analisis dan pengolahan data, dan terakhir hasil dan kesimpulan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan pertama, kapasitas kinerja dari suatu pelabuhan dapat diukur dari beberapa hal, antara lain berdasarkan jumlah peralatan, jumlah pergerakan barang dan peti kemas, waktu bongkar muat peti kemas, dan manajemen di pelabuhan terkait. Yang kedua, kebutuhan kapasitas terminal sebuah pelabuhan sangat ditentukan oleh kemampuan hinterland sebagai pendukung keberadaan pelabuhan dan juga didukung dengan kemampuan trading di wilayah tersebut sehingga kapal-kapal yang datang dapat melakukan trading. Dan yang terakhir, ketiga, kesimpulan dalam mata kuliah metodologi penelitian yang saya pahami dalam mata kuliah metodologi penelitian, yaitu yang pertama dapat mengajarkan serta memberi kita informasi teknis dan penulisan suatu karya ilmiah, dan bagaimana cara kita dalam melakukan sebuah penelitian sehingga kita bisa mendapatkan data yang valid dan juga dapat kita pertanggungjawabkan kebenarannya, serta dapat kita belajar bagaimana melaksanakan penelitian dengan cara bertahap, dimulai dari menentukan judul, mencari latar belakang, merumuskan permasalahan, serta membuat kajian pustaka dari sumber-sumber dan referensi yang terpercaya. Saran pertama, prosedur bongkar muat barang disarankan untuk dilakukan pada suatu area yang khusus agar tidak terhambat oleh aktivitas-aktivitas pelabuhan yang lain. Kedua, terminal peti kemas di Pelabuhan Pontianak ini masih memerlukan penataan lebih lanjut, khususnya mengenai luas lapangan penumpukan maupun penataan lapangan penumpukan yang sudah ada agar lebih dimaksimalkan penggunaannya. Yang terakhir itu daftar pustaka dan juga link video dari penelitian saya. Terima kasih.